Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal adalah sahabat yang pertama-tama atau termasuk kelompok sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan yang kelompok pertama-tama yang menampakkan mensyiarkan keislamannya sehingga mendapat siksaan dari pemuka-pemuka Quraisy bersama beberapa sahabat lainnya. Akan tetapi Bilal bin Rabah tidak goyah keimanannya atau tidak surut keberanian dan daya tahannya menerima siksaan-siksaan itu. Beliau tetap menolak kehendak-kehendak pemuka-pemuka Quraisy itu untuk menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuja-muji Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Yang dikeluarkan atau yang diucapkan oleh Bilal dari lisannya hanya Ahad, Ahad, Ahad. Ahad, 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 yang Maha Esa, yang Maha Esa. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy menyembah banyak sekali berhala-berhala sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertuhan berhala-berhala itu, kemudian itulah yang dibantah oleh ajaran Islam. Dan Bilal bin Rabah ketika dipaksa oleh majikannya maupun pengikut-pengikutnya yaitu Umayyah bin Khalaf untuk memuja-muja berhala-berhala tersebut, beliau katakan Ahad, Ahad. Ketika mereka memaksa Bilal untuk mengikuti menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka, Bilal mengatakan lidah saya tak bisa mengucapkannya. Sehingga kemarahan mereka semakin menjadi-jadi dan siksaan mereka pun tidak dihentikan. Umayyah bin Khalaf memerintahkan agar Bilal dibaringkan di atas padang pasir yang begitu panas, dicambuki, kemudian bahkan ditindih dengan batu yang besar. Kemudian beliau katakan biarkan dia seperti itu sampai dia mencabut perkataannya tentang Muhammad dan Tuhannya. Tetapi itu ternyata tidak menggentarkan dan tidak merubah posisi keimanan Bilal bin Rabah sedikit pun. Umayyah bin Khalaf bila dia merasa putus asa dengan caranya itu, ketika dia sudah capek maka dia kalungkan tali di leher Bilal bin Rabah dan dia perintahkan anak-anak dan orang-orang yang tidak punya nalar dan akalnya singkat untuk menarik dan mempermainkan Bilal bin Rabah di sepanjang jalan. Itu yang mereka lakukan. Hingga pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyaksikan peristiwa itu dan dia mengatakan kepada atau ungkapkan kepada Umayyah bin Khalaf bahwa dia akan membeli Bilal bin Rabah. Dia menawar agar Bilal bin Rabah lepas dari siksaan ini. Maka Umayyah bin Khalaf dengan asal-asalan dia menyebutkan harga yang tinggi karena dia yakin Abu Bakar tidak akan mau menebus dengan harga yang demikian. Dia tawarkan, ada riwayat yang mengatakan 9 uqiyah emas, ada yang mengatakan 40 uqiyah emas, 40 uqiyah keping perak dan beberapa riwayat lainnya. Intinya adalah Umayyah bin Khalaf menawarkan dengan harga di atas kewajaran. Akan tetapi serta-merta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menerima tawaran itu dan beliau tebus. Setelah transaksi berlangsung, lalu Umayyah bin Khalaf ini ingin menghina dan mencela atau melecehkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia katakan, Abu Bakar, jika kamu menawar tadi dengan 1 uqiyah perak saja, saya akan lepaskan budak ini. Saya akan jual kepada Anda. Sebenarnya dia tidak berharga, tapi kamu sudah saya tipu. Lalu apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau katakan, sebaliknya jika Anda tadi tawarkan 100 uqiyah pun saya akan tebus. Jangankan 9 atau 40 uqiyah yang telah saya bayarkan tadi, 100 pun engkau minta akan saya beli, saya tidak akan menawar sama sekali. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah, kemudian beliau merdekakan sehingga Bilal bin Rabah bebas dari tekanan dan siksaan-siksaan pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke kota Madinah, maka Bilal bin Rabah pun hijrah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain sampai pada akhirnya Rasulullah juga hijrah ke kota Madinah. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid dan masjid telah selesai,
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan isyarat dan wahyu, memerintahkan ada panggilan adzan untuk mengumpulkan umat ketika melaksanakan sholat atau hal-hal lain ketika ada di masjid, untuk berkumpul di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya. Maka mulai saat itu Bilal bin Rabah bertugas sebagai muadzin yang mengumandangkan lantunan azan, memanggil para sahabat kaum muslimin untuk datang ke masjid menunaikan sholat 5 waktu. Biasanya beliau ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari rumah beliau, maka Bilal bin Rabah segera mengumandangkan iqamah agar sholat segera dimulai. Dan ketika itu, semenjak di Madinah itu, maka Bilal bin Rabah selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, maka beliau atau Bilal bin Rabah selalu menyertai, sehingga dikatakan begitu dekatnya Bilal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bahkan lebih setia daripada bayangan Rasulullah dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan lain ketika Rasulullah dikirimi hadiah oleh Najasyi dari Habasyah berupa tiga tombak pendek, maka satu dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, satu lainnya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian satu atau sebuah tombak pendek lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai untuk diri sendiri, dan diberikanlah atau diserahkanlah kepada Bilal bin Rabah untuk mengurus dan merawat tombak ini. Maka beliau selalu membawa tombak ini menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana saja beliau pergi. Bila mana Rasulullah menunaikan sholat di luar masjid atau di tanah lapang dan sejenisnya, maka Bilal bin Rabah akan menancapkan tombak itu di hadapan Rasulullah sebagai sutrah. Dalam perang-perang yang diikuti Rasulullah, maka semuanya juga diikuti oleh Bilal bin Rabah, sehingga beliau juga menyaksikan kematian tokoh-tokoh Quraisy dalam perang Badar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah dimakamkan, ketika waktu sholat telah masuk, maka seperti biasa Bilal bin Rabah mengumandangkan adzannya, akan tetapi ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak kuasa melanjutkan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sanggup melantunkan atau menyebutkan kata-kata atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara nyaring sementara jenazah beliau sedang terbujur, dan itu berlangsung selama 3 hari, sehingga akhirnya beliau memohon atau meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk tidak lagi ditugaskan menjadi muadzin. Karena begitu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau terhenti menangis, dan orang-orang yang mendengar pun menangis mengikuti Bilal bin Rabah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tetaplah bersama saya setelah jeda berikut ini.